kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami ibadah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kita pujikan pujian menyembah dengan terus.
setiap pelayanmu ya Bapa, kami yakin dan percaya urapanmu senantiasa mengalir di tempat ini ya Bapa. Kau hadir di tempat ini ya Bapa dan menguduskan tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan ya Bapa. Untuk kami mendapatkan kekudusan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat berkumpul kembali beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang buat Pak Pus. Datangannya tempat ini sudah berapa kali? Berkali-kali. Di nama Tuhan kita akan sambung pujian kita dengan pujian. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah
kehidupan ini bagi kita, menghirup udara segar sampai saat ini kita masih bisa berkumpul beribadah ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi atau memuji Tuhan. Kalau ada anu ini atau pemuda, kami persilakan untuk memuji nama Tuhan. Sukacita di dalam Kristus ya, bukan sukacita di luar sana, di dunia, tapi sukacita di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung pujian dengan pujian bersyukurlah. Saya undang kita semua berdiri.
berkat juga pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ini setiap kerinduan kami ya Bapa, bangsa kami Indonesia yang sudah merdeka 81 tahun ini, bagi kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan dalam Yesus Tuhan, karena ada keselamatan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami melihat penuh yang terjadi saat ini, dan setiap kami tetap memuliakan Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami boleh sharing bersamakan firman Tuhan diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Ya, selamat pagi. Luar biasa jemaat tempat ini, sukacitanya ya. Baik Bapak Ibu, tampaknya saya sudah 6 bulan lebih ya sini. Saya masih keliling ya. Dan saya kemana-mana ketemu banyak jemaat, dan mereka dari berbagai sinode. Memang ada banyak GPD juga. Jadi bersyukur dari situ saya diberkati. Karena kalau saya datang untuk memberkati, untuk menyampaikan firman, justru ketika saya datang saya diberkati melalui apa yang mereka kerjakan. Dan saya belajar banyak hal. Ternyata yang terpenting dalam kehidupan kita jemaat hanya satu hal, menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi sekarang banyak bendera gereja, tetapi menjadi seperti Yesus yang utama. Itu endingnya kita. Kita boleh setiap pelayanan dalam apapun juga, tapi kalau kita tidak seperti Tuhan Yesus ya nol ya. Baik, kita akan lihat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Kita baca ini, kan ini situasinya kemerdekaan. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Ini sebenarnya merah putih, tapi ini jadi hitam. Bapak.
Jadi kalau dilihat di laptop sana ya merah putih. Ya bersyukur ya, kalau ini Tuhan Yesus katakan jika anak itu ya memang dia sendiri. Kalau Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Ini sama seperti ini. Next. Jadi seperti halnya darah para pahlawan kita yang telah berguguran, ada buahnya pahlawan kemerdekaan dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Demikianlah darah anak domba, darah Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini diambil dari Imamat. Jadi kita diselamatkan hanya oleh darah Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darah Yesus bebaskan kita, seperti darah pahlawan kita. Saya nggak tahu di sini ada pahlawan Indonesia dari Barun, juga ada nggak? Dari Malang ada, namanya Hamid Rusdi. Dari Hamid Rusdi itu sebagai pengetahuan saya, Hamid Rusdi waktu berjuang, katanya saya belum lahir ya, pakai bahasa sandi. Bahasa sandinya itu bahasa walian. Makanya Malang dikenal bahasa waliannya. Misalkan makan jadi nakam, kayak gitu. Arek-arek kera-kera ngalam. Itu bahasa walian Malang. Itu sandi waktu berjuang katanya. Saya nggak tahu di sini ada ngaji ada pahlawan juga. Saya percaya ada, mungkin namanya enggak. Semua daerah pasti ada lah. Nanti mengecilkan sini enggak. Jadi oleh darah mereka, karena mereka berguguran, kita merdeka saat ini. Jadi sebagai darah Tuhan Yesus memerdekakan kita, membebaskan kita. Kita juga menghargai dengan cara apa? Dengan melakukan perbuatan baik, bersyukur, memuliakan Bapa di surga. Nah, kalau kita dimerdekakan dari penjajah dulu, maka yang kita lakukan harus berbakti pada bangsa dan negara Indonesia, demikian. Cuma masalahnya, masalah seperti ini, kadangkala saya dulu juga sering apel ya, setiap hari Senin atau juga waktu ada upacara-upacara bendera seperti nanti besok kita menyanyikan lagu ya, pada negeri kami berjanji, ada tadi bakal. Tapi mereka nyanyi ini gak sesuai apa yang mereka ucapkan. Ada yang korupsi, ada yang merampok, mencuri. Waduh, seperti itu ada banyak kan, itu pejabat pemerintah. Nah, jangan sampai seperti Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Jadi kita banyak, aku bersyukur Tuhan, aku memuliakan Engkau, hidupnya gak karuan, yojo, ya kan gitu. Jadi kita dimerdekakan Tuhan, bersyukur dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik, bukan untuk masuk surga. Kalau kita masuk surga karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur melalui apa yang kita lakukan. Nah, masalah kita merdeka, next. Kita merdeka ini artinya bebas, tidak terikat. Oh, berarti bebas akar peyojo, ya jadi gak. Bebas tidak terikat akan dosa. Jadi kita dulu bebas merdeka dari Belanda, Jepang, kan kita bebas dari mereka, tetapi kita masih di bawah hukum. Hukum apa? Ya hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Indonesia. Kita di luar dari hukum mereka, karena dulu penjajah punya hukum sendiri, maka kita sekarang berada dalam hukum negara Indonesia yang sah. Demikian juga seperti kalau nggak salah Roma 6:18 mengatakan demikian. Kamu sudah dimerdekakan, tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Jadi kita lepas dari dosa, tidak menjadi hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Jadi bukan bebas karpe, tapi menjadi hamba yang lain. Kalau dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Namanya hamba itu nuruti apa kemauan tuannya. Saya punya asisten di rumah, kalau saya suruh-suruh ya mau. Kenapa? Gampangnya dibayari kan, karena dia bekerja ya. Soalnya saya bisa mau dibayari. Dan kita sudah dibayar loh, telinga ya. Dia tahu kita dibayar apa? Bukan dengan emas perak, kau membayar dosaku.
dengan darah yang mahal. Kalau kita sudah dibayar, nurut sama majikan kita, Tuhan kita, Yesus kita, Yesus Kristus, kan gitu. Itu sebagai rasa syukur kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita bebas, tidak dekat betul, tapi dari dosa. Tapi kita sekarang menjadi hamba-Nya Tuhan, hambanya kebenaran. Tapi temanya saat ini adalah berperang dalam kemerdekaan. Wis merdeka kok berperang. Nah, kita akan pelajari ini. Karena beberapa hal setiap kali saya ibadah seputar hari proklamasi selalu saya sampaikan ini. Kok kita berperang? Katanya sudah merdeka, kok berperang? Berperang itu apa? Berperang itu adalah mengadakan perlawanan. Nah, kita sudah tahu lah. Dulu kalau kita waktu usia-usia anak-anak ini remaja, karnaval, waduh, pilih-pilihan. Aku tak jadi tentara, aku tak jadi polisi. Gitu. Saya jadi dokter, saya dulu nggak pernah, tapi kalau sekarang jadi nggak tahu ya. Jadi perawat, tapi sekarang aneh-aneh loh, saya nggak tahu ya. Ada jadi pocong, ada ikut. Ya, apa hubungannya? Berperang itu mengadakan perlawanan. Dan masalahnya next, mengadakan perlawanan itu meskipun sudah merdeka. Loh, katanya merdeka kok tetap melawan, kok tetap berperang. Kenapa? Kita masih harus berperang. Jawabannya gampang. Next. Karena musuh kita masih ada. Nanti kita akan buktikan ya. Jadi berperang dan melawan itu karena ada musuhnya. Ingat, iblis itu memang dikalahkan ketika Yesus disalibkan. Tetapi waktunya belum tiba, dia masuk ke dalam perapian menyala-nyala. Jadi neraka itu Alkitab mencatat dan Matius seperti yang Yesus katakan, diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk mereka pemberontak-pemberontak, yaitu malaikat pemberontak, iblis dan setan dan semuanya. Itu diciptakan mereka menghukum mereka, tetapi waktunya belum tiba. Mereka kalah, tapi belum dihukum ke sana. Sehingga yang kita tahu mereka masih ada di sini, buntut-buntutin pasti ya. Roh-roh jahat, kata demikian. Itu masih ada. Ini bayangannya seperti ini. Next, 17 Agustus 45 itu kita akan merdeka ya. Nah, ini saya lepas, kalau mungkin bisa jalan ya, Malang tahun 47 ya. Merdekanya tahun 45. Ini anak-anak pasti lebih hafal ya sejarah Indonesia. Tapi tanggal 10 November 45, 17 Agustus sudah lewat, 10 November ada perang di Surabaya yang kita tahu Hari Pahlawan. Tidak berhenti saja. 21 Juli tahun 47 ada agresi militer Belanda pertama. Perang lagi. Padahal sudah merdeka loh ya, Bos. Agresi militer yang kedua 19 Desember 49, sudah 4 tahun merdeka, perang. Kenapa? Musuhnya balik, terusnya ada lagi, perang. Jadi pahami ini dulu. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kita masih perang, Bapak Ibu. Markus 16 ayat 17 ya. Ini perkataan Tuhan sendiri. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir itu artinya musir, menyerang, melawan. Itu Yesus ini berkata. Artinya ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, di dunia yang kita tinggali masih ada peperangan. Kenapa? Iblisnya, setannya masih ada. Itu tadi, Belandanya sudah kalah, sudah proklamasi, tapi Belanda kembali ada. Inggris di Surabaya, area Surabaya itu Hari Pahlawan, ada, masih perang. Kalau sekarang sudah nggak ada memerangi kemiskinan dan korupsi segala macam. Kan gitu. Itu tadi Tuhan Yesus mengatakan usir setan, artinya ada peperangan. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ini Petrus ngomong, tadi Tuhan Yesus. Jadi sama. Sadar.
Iblis itu gak ketok, tetapi dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum keliling nang omahmu, nang omahku, nang gereja ini juga, nang gerejaku juga. Dipikir iblis itu menang rokok rokokan, enggak. Dia enggak santai Bapak Ibu. Setiap banyak orang percaya, dia lebih giat bekerja untuk menjatuhkan orang percaya. Dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa itu? Ayo pikir kita terus. Pertanyaan gini kan, dia seperti singa. Kira-kira singa itu akan menelan siapa? Singa akan menelan sesuatu yang mambu daging. Karena dia sifatnya singa itu bukan herbivora. Jika suka diguyudak ya, ada sapi senang ya. Tapi dikai daging senang. Makanya jadi anak Tuhan jangan mambu kedagingan. Apa sih bagian hawa nafsu? Harus katakan ya, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, semua macam-macam itu. Dusta. Kalau kita masih mengikuti keinginan daging bukan keinginan roh, nah ini mangsa empuk karena mampu daging. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Lagu itu ada lagu gini, setan orang doyan, demit orang nulit, leloro podo lungoran. Setan gak doyan kalau kita ikut dengan Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam roh. Tapi kalau hidup kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dimerdekakan, tapi hidup dalam kedagingan, suka marah, suka ngomel, suka bersungut-sungut, gerutu, ngerasani orang, dengki, gak bisa ngampuni. Apalagi wakai perbuatan daging. Ini mangsanya iblis, seneng dia mambu daging. Tapi kalau mambu roh enggak doyan. Jadi Petrus kata demikian. Sekarang Paulus dalam Efesus 6. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, ini melawan roh-roh jahat di udara. Loh, bener kan? Berarti masih ada peperangan Bapak Ibu. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya satu gereja katakan demikian. Ada yang melawan mertua, melawan mantu, tolen itu. Itu darah ke daging, daging gue sudah dilawan, itu bukan musuhmu. Kan gitu. Ada yang sakit hati pada orang tuanya, atau orang tua sakit hati pada anaknya? Tidak. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Tonggomu sing megelno, itu musuh kita enggak, itu darah dan daging. Musuh kita bukan lawan darah dan daging, artinya roh jahat enggak ketok ini. Yang setiap kali ada istilah kita melihat siapa yang dapat ditelannya. Jadi kita sudah dimerdekakan dalam Tuhan Yesus, tetapi perjuangan ini belum berakhir sampai kita kembali kepada Bapa, sampai iblis itu dihukum. Saya kadang-kadang juga heran ya, ada gambar-gambar di neraka kita dihukum setan-setan, kan ada pernah lihat ya itu. Orang Kristen ketika masuk di neraka dihukum setan. Saya lihat di Alkitab nggak ada. Justru setan itu dihukum di sana. Kok udah dihukum ya belajar. Kok setan hukum? Itu saya nggak tahu dari mana. Coba lihat nanti di Alkitab masing-masing ya. Bukan kita dihukum setan di sana, tapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus yang dihukum bersama-sama dengan iblis di sana. Itu. Yang pasti Bapak Ibu, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Jadi sekarang kalau ada saudara teman kita memusuhi kita, itu bukan musuh kita. Makanya Tuhan katakan ampuni, ampuni. Doakan mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang membenci kamu. Saya juga banyak benci orang dulu ya, tapi saya ingin lakukan apa yang Tuhan katakan. Ampuni dia, ampuni dia. Gak gampang loh ngampuni. Ada yang pernah disakiti hatinya? Halo, ada yang mencari. Anak muda yang pernah patah hati, wis cuwinta banget diputus sepihak. Waduh. Saya pernah cerita dulu ya. Saya dulu jadi pembina di pemuda. Ada salah seorang gadis Tamburin, jatuh cintalah mereka berdua dengan WR-nya. Ya apa katanya jatuh itu sama-sama pelayanan bareng kan gitu. Biasanya gitu.
Ini yang mesem-mesem kata sini nggak ada tamu, ini ada saya nggak tahu ya. Mereka jadinya sama-sama. Satu ketika sudah 2 tahun berjalan pacaran, ya kita seneng-seneng karena kita sama pelayan Tuhan, oh dapat sama gereja. Tapi satu ketika yang laki ini BL-nya memutuskan sepihak karena ada gadis lain juga pelayan Tuhan. Ya apa sakit hatinya perempuan ini. Dia datang ke saya karena saya sebagai pembinanya. Oh, saya sakit hati banget sama ini. Padahal kita sudah sejalan, sama-sama pelayanan, sama-sama beribadah. Orang tua juga setuju. Wes oke banget lah. Saya pikir akan berjenjang, akan masuk dalam pernikahan kudus, diberkati Tuhan jadi keluarga. Tahu-tahu saya dapat WA, putus kita ya hari ini. Apa enggak sakit hati? Saya bisa mengalami hari ini, walaupun saya nggak pernah putus cinta seperti itu. Terus sampai kamu lakukan, saya tanya gitu. Saya katakan, ya apalagi saya nggak bisa bantu karena saya dekat dua-dua. WA-nya saya dekat, tabur ini juga dekat. Saya nggak bisa bantu. Kalau dia sudah jatuh, ya sudah. Kalau seperti itu jangan dituliskan lah, jangan digandoli. Saya nggak bantu, tapi saya tidak akan pernah bisa ngampuni orang ini. Loh, ini orang pelayan Tuhan bisa ngomong seperti ini. Saya tidak pernah bisa ngampuni sampai kapanpun. Sedih rasanya. Saya sebagai pembina ada sesama pelayan Tuhan bisa ngatakan saya sampai lalu tidak bisa ngampuni. Saya doa, ayo kita lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Nggak bisa. Ini sampai sakit hati dan sudah tahu. Akhirnya kena sakit-sakit meninggal dalam usia 22 tahun. Sedih rasanya. Kenapa? Sampai ada orang Kristen bisa mengatakan aku tidak pernah bisa ngampuni sampai kapanpun. Sepertinya firman itu enggak kena orang ini. Ya, jangan sampai ini terjadi pada setiap kita. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Begitu, lepaskan pengampunan. Perjuangan berdendam. Karena perjuangan kita bukan melawan yang ketok-ketok ini ya. Kita melawan roh jahat. Jadi seperti ini, meskipun kita sudah beroleh anugerah kemerdekaan dari dosa, ternyata kita masih harus berjuang melawan roh jahat yang selalu menyeret kita untuk melakukan dosa lagi. Dan saya ingin katakan, kalau Tuhan Yesus katakan, ya bukan Yesus, tidak Mazmur ya, Tuhanlah penjagamu, dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Walaupun tidak ada ayat, kemungkinan besar saya merasakan iblis pun tidak pernah tertidur. Kemungkinan ya tampaknya gitu ya. Ada ayatnya ya, ada ayatnya iblis tidak pernah ada ya, tapi kira-kira seperti itu. Iblis tertidur rasanya bangga. Artinya dia itu berjuang setiap saat untuk menggeret kita masuk dalam dosa. Jangan pernah beri kesempatan buat iblis untuk menjatuhkan kita. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah menang atas maut, bebas dari dosa. Ayo setia sama Tuhan seterusnya. Anak-anak muda, remaja, tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kita kerjakan. Yang terutama adalah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Dan berkati saya untuk apa lagi? Drummer musik siap. Hari ini di tahun kemerdekaan ini menjadi satu berkat untuk kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita mendirikan bangsa ini dan melihat cara Yesus memerdekakan kita. Sehingga kita merdeka, jangan pernah dikalahkan oleh iblis. Yes, kita kasih Bapak. Kemuliaan pulihkan hati
Indonesia yang sudah merdeka oleh darah para pahlawan. Demikian juga setiap kami yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh darah yang sangat mahal, dan kami menjadi hamba kebenaran. Jadikan hamba-Mu ini sebagai hamba yang setia, hamba yang setia atas jemaat ini ya Tuhan. Jemaat ini boleh menjadi sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Jemaat yang berkenan hidupnya bagi Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan, jemaat ini boleh bertumbuh berkembang menjadi dewasa rohani. Dan ketika nama Yesus hingga tempat ini akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan Kau akan membawanya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, sehingga nama Yesus saja ditinggikan di tempat ini. Bapa, setiap jemaat yang sudah mendengar firman-Mu ya Bapa, ajarkan kami melakukan firman Tuhan, hidup di dalam roh, bukan di dalam kedagingan kami, sehingga kami mengalahkan kuasa kegelapan yang ada sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Secara khusus berdoa buat hamba-Mu Gembala kami yang kasih Mbak Pendeta Joko, beserta istri dan anak. Tuhan berkati dan berikan pengurapan yang lebih lagi, hikmat, akal budi, kuasa Roh Kudus melimpahi pada diri hamba dan setiap pelayanan. Dan gereja ini menjadi gereja kesayangan, hidup dalam anugerah, dan di atas semuanya ini kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Bapa, Kau lanjutkan setiap karya yang dalam hidup kami. Segala hormat, segala pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Masihi, pengharapan kami kekal. Kami berdoa dan sudah diberkati. Haleluya, haleluya, kita katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih Pak, pelayanannya yang terakhir itu 7 Juni 2025, 1 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Saudara, sebetulnya Juli kemarin dapat berkat LCD, tapi ternyata ditunda September gitu ya. Jadi saya berdoa ya, memang kalau gambarnya tidak cocok itu kan ya memang ini dulu juga second, jadi besok kita dapat baru ya September. Saya kira itu saja. Terus ini sudah merah putih Pak. Jadi untuk pengumuman hari Kamis ya, nanti kita tunggu info ya, itu akan tetap jalan atau sudah berhenti. Jumat ya, Sabtu kita nanti share saja di grup. Saya kira itu saja. Mungkin ada yang lain. Tidak ada ya. Nah, kita doakan untuk Pak Kus ini, sebentar lagi akan ke Pak Matius ya, kepada Pak Matius, terus langsung ke Trenggalek. Jadi kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan kesehatan ya, kesana kesini melayani ya, kiranya Tuhan yang menyertai. Amin. Saya kira itu saja. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kita berdiri, kita akan akhiri dulu ya. Nanti hari ini tidak ada ibadah sekolah minggu, kita ganti dengan perlombaan ya. Ayo kita duduk semangat dulu, kita berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di surga yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan, dan firman-Mu boleh memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mau memerdekakan kami Tuhan, tetapi kami masih terus berperang Tuhan, melawan Tuhan Yesus kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba Tuhan Yesus untuk menyeret kami, menjatuhkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Tetapi pagi ini kami berdoa, kiranya kemurahan-Mu Tuhan terus menopang kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat sampai pada akhirnya Tuhan kami bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih
Kami berdoa buat Bapak Puspito yang sedang melayani firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani, kami percaya diri Tuhan Yesus. Engkau menyertai, Engkau mengurapi, akan kesehatan, kekuatan, senantiasa Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan lanjutkan acara kami Tuhan Yesus, baik untuk anak-anak yang akan mengadakan perlombaan. Demikian selesai semuanya, kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa buat bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu nyata Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus hujan keselamatan dan pertobatan terjadi atas bangsa ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pemimpin negara kami dari pimpinan pusat sampai di desa-desa, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, beri kemampuan dan kesanggupan sehingga mereka dapat membawa bangsa ini Tuhan, untuk Tuhan Yesus senantiasa menuju bangsa yang baik Tuhan Yesus, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya kasih Tuhan, terima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan anak-anak yang mau minta tanda tangan ya untuk sekolah ini. Ya, silakan. Kita foto bersama. Di sekolah kecamatan kemarin nggak ada mas, nggak ada pasti nggak ada. Kakak kelas itu biasa percaya, tapi nggak ada udah. Foto bersama dulu, maju ke depan semuanya. Anak lihat kamu di situ. Ini Bu. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Allah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Segalanya, dialah